Oke, untuk selanjutnya, karena back office biasanya melakukan proses pemostingan jurnal, kemudian transaksi-transaksi lain yang berkaitan dengan internal cabang, biasanya back office juga nanti akan diberikan kewenangan untuk mencetak neraca atau laba rugi gitu ya, tergantung dengan bagaimana SOP dari bank itu sendiri. Nah, biasanya salah satunya adalah melakukan proses closing of business. Jadi, setiap akhir bulan atau akhir hari gitu ya, bank boleh melakukan closing of business. Ini salah satu cara untuk menarik data gitu ya, menarik data supaya efektif dan bisa membaca laporan harian dari cabang tersebut. Ini saya masuk ke dalam PIC atau user operasional kantor pusat. Namun biasanya ini hanya diakses oleh back office atau misalnya supervisor gitu ya. Kita coba close of business yang tadi saya jelaskan, ini adalah laporan atau penutupan akhir hari gitu ya. Ini saya coba, ini tidak saya rubah atau mungkin sebaiknya nanti dirubah per tanggal yang realnya. Kita proses closing of business. Oke, nah ini diproses, artinya biasanya pada saat akhir hari nih sudah tidak ada transaksi apapun, udah mau tutup nih cabangnya. Nah, back office biasanya melakukan ini, closing of business. Jadi di close cabangnya, kemudian ditarik seluruh data sehingga menjadi efektif gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Setelah selesai, kita coba lihat laporannya gitu ya. Kita lihat laporan laba rugi cabang. Bank Mini cabang A yang tadi kita sudah transaksikan. Nah, di sini sudah mulai terlihat nih biaya penerbitan. Nah, ini sebagai laba rugi Bank Mini dari cabang A. Sebelum-sebelumnya kan kita sudah pernah melakukan ya. Bisa dilihat lagi video-videonya pada saat kita menerbitkan cek gitu ya, menutup deposito. Nah, ini semua terlaporkan, menutup rekening tabungan. Kemudian tadi kita sempat memposting beban iklan dan promosi. Nanti ini terlihat di laporannya ya. Nah, ini mungkin minus karena pendapatannya mungkin belum bisa diinput ya. Ini kan tadi pendapatannya 225, artinya ya kemudian tapi kita punya beban mengeluarkan biaya iklan sebesar 100 juta. Tentunya ini akan menjadi minus gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih pendapatan dari bank itu apa aja sih gitu ya. Pendapatan bank itu bukan dana yang disimpan oleh nasabah ya, karena itu bentuknya titipan. Tapi pendapatan itu adalah seperti ini ya. Kalau misalnya ada yang transfer, itu pendapatan. Namanya ini fee based income. Menerbitkan cek ini jadi pendapatan. Gitu ya. Biaya break deposito ini jadi pendapatan. Nah, semakin besar pendapatan gitu ya, tentunya nantinya bisa menutupi beban-bebannya. Beban sewa gedung, beban tenaga kerja, beban iklan, seperti itu gitu ya. Jadi ini list atau daftar pendapatan yang biasanya didapatkan oleh bank. Dan ini beban-bebannya gitu ya. Kita coba lihat lagi laporannya, misalnya neraca cabang. Kita coba neraca cabang. Nah, ini terlihat ya. Khas-khasana, oke. Ini muncul dari mana? Ini kita abaikan dulu yang minusnya ya. Khas-khasana itu pada saat awal kita membuka cabang itu kan ada modal uang ya. Nah, ini di teller juga kita kelihatan nih, teller di uang di teller itu harusnya ada berapa gitu ya. Nah, ini closable, ini ada posisi pada saat closing. Kalau tadi misalnya pada saat teller masih bertransaksi, terus back office melakukan close of business, nah ini pasti di sini akan ada selisihnya gitu ya. Karena apa? Karena teller belum melakukan penyerahan uang gitu ya. Kita review lagi. Pada saat teller melakukan akhir hari, teller itu kan akan menyerahkan uang kembali ya kepada kas hasanah. Nah, itu nanti akhirnya akan jadi 0 gitu ya. Di sini ya 0, jadi tidak punya selisih. Namun pada saat misalnya kas teller belum selesai atau belum diserahkan, lalu kita melakukan close of business, ya tentunya di sini nanti akan ada selisih gitu ya. Nah, ini posisinya apa sifatnya? Nah, saat ini kita abaikan yang minus ya.
saat ini kita punya tabungan faedah wadiah sebesar sekian, giro wadiah sebesar sekian, deposito sekian, gitu ya. Oke, nanti kalau di neraca ini bisa terlihat. Nanti kita akan pelajari ini di akuntansi bank syariah. Datamu sebagai gambaran seperti ini, gitu ya. Kalau kita misalnya logout, kita masuk ke back office cabang, informasi akun. Oke, jadi tadi laporan tadi hanya bisa dilihat di user supervisor, seperti itu. Barangkali cukup sekian, nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.